Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang konsep dasar imunohematologi, yaitu apa-apa yang dibahas di imunohematologi, manfaatnya apa, kemudian pengaruhnya dalam proses transfusi darah apa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sistem penggolongan darah ya. Jadi, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar yang namanya golongan darah. Tapi di sini kita akan bahas secara rinci lagi golongan darah yang dimaksud itu seperti apa dan peran pentingnya dalam transfusi darah itu seperti apa. Nah, adapun yang akan kita bahas yang pertama sejarah penggolongan darah dan transfusi darah, kemudian jenis-jenis golongan darah ABO dan juga resus. Namun di part 1 ini kita akan fokus pada sejarah dan juga jenis-jenis golongan darahnya dulu. Nah, sebenarnya pada sebelum abad ke-20 itu, orang beranggapan bahwa semua golongan darah itu sama. Akibatnya apa? Banyak yang meninggal akibat transfusi. Ya karena mereka beranggapan semuanya darah itu sama, sama-sama merah, sama-sama encer. Apa salahnya kalau kita donorkan ke orang yang membutuhkan gitu. Nah, baru pada tahun ke-1900, Karl Rensener ini membagi golongan darah manusia menjadi beberapa jenis, yaitu A, B, dan O. Nah, kita lihat lengkapnya di sini. Ya, jadi percobaan transfusi darah itu telah lama dilakukan, namun semua pasien itu meninggal. Nah, kemudian hal ini menarik hati Karl Rensener ini. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi gitu? Kenapa bisa? Nah, pada 1900 dia menemukan bahwa kontak darah serum antara dua orang itu dapat menghasilkan gumpalan. Jadi antara si donor dan resipien itu sama-sama direaksikan. Jadi secara tidak langsung si Karl Rensener ini telah melakukan yang namanya cross matching ya, yaitu dengan cara mereaksikan antara serum donor dengan si darah resipien atau sebaliknya. Dan di sana dia melihat adanya gumpalan atau reaksi atau aglutinasi. Nah, dari sini dia mengidentifikasikan bahwa terdapat agglutinin atau antibodi dalam darah. Nah, jadi kalau agglutinin itu antibodi, agglutinogen itu antigen ya. Jadi dia membagi menjadi golongan darah A, B, dan O. Bahwa ternyata setiap orang itu memiliki golongan darah yang berbeda gitu karena adanya agglutinasi itu. Nah, baru pada 1902 si Alfred de Castello dan Adriana Storli ini menemukan bahwa ada golongan darah lain, yaitu golongan darah AB. Jadi selain golongan darah A dan B, ada juga golongan darah AB gitu, yang melengkapi sistem golongan darah ABO ini. Nah, pada 1907 lagi, transfusi darah antara orang dengan golongan darah yang sama tidak menyebabkan kerusakan sel-sel darah gitu. Jadi ini ditemukan oleh Reuben Ochsenberg ya di New York. Dia menemukan bahwa dia telah berhasil gitu melakukan transfusi darah pertama atas penemuan si Karl Rensener ini. Jadi dia coba mereaksikan mungkin ya golongan darah A dengan A gitu. Oh, ternyata tidak ada reaksi gitu. Nah, pada 1927, Lensteiner bersama Philip menemukan golongan darah baru nih, yaitu golongan darah Mn dan sistem P. Kemudian dia menerima Nobel, dan bersama Alexander, dia menemukan faktor resus lagi nih. Jadi selain golongan darah ABO, ada golongan darah baru lagi nih, yaitu resus. Pada penyakit bayi baru lahir ya, yaitu penyakit hemolitik. Jadi bayi baru lahir itu kebanyakan biasanya terjadi penyakit hemolisis ya. Ini disebabkan oleh si resus ini nih, yaitu seorang ibu dan ayah yang memiliki resus berbeda gitu. Ada yang positif, ada yang negatif sehingga si bayinya menyebabkan hemolitik. Nah, ini nanti kita bahas di penggolongan darah resus ya. Nah, 1945 perkembangan TESCOMS dan munculnya pengobatan transfusi ya. Ini sudah advance ya. Jadi orang yang ada reaksi transfusinya sudah ada obatnya dan pemahaman tentang penyakit hemolitik pada bayi baru lahir ini sudah berkembang juga. Nah, lalu pada 1946 dia dianugerahi penghargaan Lasker dan diakui sebagai bapak transfusi kedokteran. Nah, ini Karl Rensteiner. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa golongan darah itu ada golongan darah A, B, AB, dan O.
Lalu pertanyaannya, kenapa sih golongan darah kita berbeda gitu? Mungkin kemarin sudah sempat saya singgung bahwasannya hal ini disebabkan oleh ada tidaknya antigen ya, atau tanda pengenal pada darah seseorang yang mengindikasikan bahwa dia golongan darah A atau KB. Nah, itu tergantung jenis antigen apa gitu. Nah, jadi antigen itu adalah suatu molekul yang dapat menginduksi respon imun ya, yang juga berfungsi sebagai tanda pengenal. Jadi dia bisa menginduksi respon imun, artinya dia bisa berikatan dengan antibodi. Nah, hal inilah yang bisa kita manfaatkan nih dalam tes cross matching atau tes golongan darah, yaitu memanfaatkan reaksi antigen dan antibodi. Jadi kalau terjadi gumpalan berarti ada reaksi, berarti ada ketidakcocokan gitu. Kalau dia memiliki antigen A, maka dia bergolongan darah A gitu. Kalau dia memiliki antigen B, dia memiliki golongan darah AB. Nah, ini antigen nih yang kotak-kotak ini yang segitiga-segitiga gitu. Kalau dia memiliki keduanya, maka dia memiliki golongan darah AB. Artinya dia memiliki kedua jenis antigen ini gitu. Dan kalau dia tidak memiliki antigen sama sekali, dia masuk ke dalam golongan darah 0 atau golongan darah O ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai sesungguhnya apa yang dimaksud dengan golongan darah, kemudian apa fungsi golongan darah, dan apa sih hubungannya dengan donor atau transfusi darah ini. Pentingnya apa kita ketahui golongan darah kita gitu. Nah, golongan darah, apa itu golongan darah? Golongan darah sebenarnya adalah ya klasifikasi darah gitu, penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya substansi antigen pada permukaan sel darah merah ya. Jadi berdasarkan antigen nih, ada atau tidak gitu. Kalau ada antigen A berarti golongan darah A gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, antigen ini juga bisa berupa protein kah atau karbohidrat kah, glikoprotein, glikolipid, ya bergantung pada sistem golongan darahnya gitu. Dan golongan darah ini sebenarnya diwariskan ya dan memiliki kontribusi dari kedua orang tua. Jadi golongan darah ayah dan ibu nanti disilangkan, nah dapatlah golongan darah si anak ini. Nah, pada 2019, total sebanyak 38 sistem golongan darah itu sudah ditemukan atau diakui ya. Cukup banyak gitu. Dan yang terpenting di sini adalah sistem golongan darah ABO dan Rhesus. Nah, kita masuk pada jenis-jenis golongan darah ya. Jadi sebenarnya golongan darah itu ada banyak sekali ya. Kalau tadi 2019 sudah ada 38, ini 2017, data 2017 ini masih sebanyak 35 ditemukan. Di sana ada golongan darah ABO. Nah, ini simbolnya tetap ABO, ada MMS ya. Kemudian ada Rhesus, Veteran, Kell, Lewis, David, Diageo dan lain-lain. Nah, kurang lebih ini. Ini yang muncul-muncul ini tuh antigen ya. Entah dia karbohidrat kah, protein kah, tergantung jenis golongan darahnya. Ini golongan darah ABO. Jadi kalau darah yang kita lihat utuh seperti itu sebenarnya tidak utuh gitu. Di permukaannya itu banyak sekali protein-protein atau karbohidrat-karbohidrat yang berfungsi sebagai tanda pengenal atau golongan darah seseorang gitu. Ya, mungkin cukup sekian. Di part berikutnya kita akan bahas tentang sistem penggolongan darah ABO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.